spirit pembangunan kita sesungguhnya adalah pembangunan mendekatkan, melekatkan, menyatukan, memanunggalkan antara manusia yang diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan terhadap seluruh alam raya ini. Dalam kaidah Islamnya, ini da'ilukum fil ardi khalifah. Nah, kekhalifahan itu dalam perspektifnya terbagi dua pandangan. Yang pertama, Barat mewujudkan khalifah manusia itu dengan alam itu berhadapan. Maka spiritnya eksploitasi, filsafatnya materialisme. Maka alam adalah alat pemuas manusia. Manusia akhirnya berbuat kerusakan. Pada akhirnya terjadi revolusi industri, dari revolusi industri terjadi kolonialisasi, dari kolonialisasi melahirkan kapitalisasi, dari kapitalisasi maka perang adalah alat untuk melakukan upaya hegemoni terhadap sumber daya alam dengan mengorbankan banyak manusia. Ini problem. Di sisi lain, Barat juga terpeleset pada filsafat tentang eksploitasi alam. Ini menarik, kita jangan terbodohi deh. Yang sekolahnya di luar negeri jangan bawa ajaran ke sini. Kenapa? Baratlah yang pertama melakukan revolusi industri. Dari revolusi industri melahirkan koloni. Dari koloni itulah terjadi perubahan-perubahan hutan. Dia berubah menjadi alat produksi, hutan itu menjadi sumber produksi, kemudian melahirkan industri. Setelah itu Barat menyadari kekeliruannya, dia mengembangkan pikiran lagi penentangan deforestasi. Padahal Sunda sebagai basic ajaran saya yang lahir di tanah ini sudah mengajarkan secara terbuka manusia alam itu satu kesatuan. Maka karena satu kesatuan, kalimatnya sarendek saigel sabobot sapihanean kacai jadi salewi kadarat jadi salogak. Apa itu artinya? Manusia sejati atau rawayan jati, ketika dia berada di air dia bagian dari air, ketika dia di darat adalah bagian dari darat. Karena manusia itu komponennya tanah, air, udara, dan matahari. Orang Bali menyebutnya trihite karana, dengan 4 warna: tanah hitam, air putih, matahari atau hawanya kuning, merah, dan kemudian angin kuning. Mohon maaf, tidak ada urusan dengan partai yang biru, nggak ada. Putih nggak ada. Nah, ini sebenarnya, seluruh filsafat ini lama oleh kita ditinggalkan. Kita sibuk mengikuti pertumbuhan, kita sibuk mengejar angka-angka yang kadang semu. Tetapi angka yang tidak melahirkan keadilan, kita sibuk dengan grafik statistik itu untuk mengejar ketertinggalan itu. Tapi kita lupa bahwa seluruh lingkungan kita tidak disapa, seluruh lingkungan kita tidak diraba, seluruh lingkungan kita tidak menjadi bagian hidup kita. Maka yang terjadi adalah seluruh angka ini menjadi semu kamuflatif ditambah dengan budaya koruptif. Maka lahirlah alam seperti kita ini. Pertama ingin saya tegaskan ya, bahwa pembangunan itu upayanya bukan hanya upaya menaikkan angka statistik atau grafik, tapi lebih dari itu, pembangunan itu adalah upaya kontemplatif. Karena upaya kontemplatif, memang Jawa Barat ini kita jelaskan mengalami problem kultural. Problem kulturalnya di mana? Problem kulturalnya adalah ini provinsi yang sudah lama kehilangan spirit kebudayaannya, yang sudah lama kehilangan aspek spiritualitas yang berbasis alam dan semestanya, karena bubarnya kerajaan bernama Pajajaran. Itu hari ini tumbuh menjadi sebuah provinsi yang sangat inklusif. Provinsi inklusif itu ditandai dengan keterbukaan masyarakatnya. Keterbukaan masyarakatnya itu adalah keterbukaan dia membuka diri menjadi masyarakat terbuka yang bersedia hidup bersama siapapun. Itu. Sistem masyarakat terbuka yang hidup bersama siapapun tanpa basic ideologi kebudayaan yang kuat, maka dia akan tumbuh menjadi masyarakat yang berwarna dalam setiap masa. Apa yang disebut berwarna dalam setiap masa? Maka dia terus mengalami perubahan dalam setiap waktu tanpa memiliki warna ideologi. Sehingga orang Jawa Barat itu dari sisi apapun dinamis. Dari sisi politik di Jawa Barat tidak pernah ada partai politik yang bisa lama menjadi pemenang. Dia berubah pada tahun berikutnya. Elektoral
Dua-duanya sangat tergantung pada apa? Pada dua hal. Nu kadele, nu karenge. Apa itu artinya? Apa yang terlihat dan apa yang terdengar. Kenapa masyarakat Jawa Barat sangat mudah berubah apa yang terlihat dan yang dengar? Karena dia tidak punya basic ideologi permanen. Dia berubah. Dalam bahasa Sundanya lempeh yuni. Apa itu artinya? Mudah sekali berubah. Nah, mudah sekali berubah ini sangat baik dari sisi aspek sebagai masyarakat dinamis yang berubah dalam setiap waktu, manakala perubahannya menuju arah positif. Tetapi akan menjadi problem manakala perubahannya memiliki aspek yang bersifat konotasi negatif. Maka yang kedua adalah masyarakat yang berubah seperti ini cenderung terhegemoni. Dia bukan mempengaruhi tapi dipengaruhi. Saya berikan contoh. Orang Jawa Barat ketika ada di kampungnya, kemudian di situ ada pendatang yang menjadi tetangganya, itu bukan pendatangnya yang mengikuti gaya orang yang tinggal di sana sudah lama menjadi pribuminya, tetapi sang pribumi mengikuti gaya pendatangnya. Nah, ini menimbulkan apa? Menimbulkan sebuah problematika lingkungan yang setiap daerah itu tumbuh nyaris tanpa identitas. Daerah yang tumbuh tanpa identitas kemudian disempurnakan dengan tata ruang yang tidak memiliki basic ideologi. Nah, tata ruang yang tidak memiliki basic ideologi itu sebenarnya ideologi tata ruang di Jawa Barat itu ada di Sangyang Siksa-Kandang yang sekarang seluruh naskahnya ada di Inggris. Dan saya sekarang lagi menyusun naskah baru, naskah lama sudah selesai. Nah, seluruh naskah itu sebenarnya rujukan pembangunan kita. Nah, rujukan pembangunan kita ini kalah oleh siapa? Oleh orang yang seringkali belajar keluar, meraba-raba sistematika berpikir pembangunan di luar diterapkan di kita. Sifatnya impor, bukan adaptif. Karena sifatnya impor bukan adaptif, itu nanti lahir dalam kebijakan pembangunan yang tersentral dari pusat ke daerah itu. Apa yang terjadi adalah problem Indonesia adalah ganti kebijakan dalam setiap waktu. Ganti hardware, ganti software dalam setiap waktu. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus jujur, yang menjadi penyangga utama kita sehingga masyarakat Jawa Barat hari ini masih kokoh di tengah tekanan fiskal, hari ini masih kokoh di tengah tekanan energi, itu apa? Kita masih punya basic tradisional yang itu menjadi penunjang daya tahan masyarakat. Apa itu? Kita masih punya sumber daya air yang free, yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat Jawa Barat tidak semuanya bergantung pada air pipa paralon atau air pump. Kita juga masih punya sumber daya air yang memadai, sehingga masyarakat Jawa Barat tidak tergantung pada air galon. Kita masih memiliki sumber daya air yang memiliki implikasi terhadap ketersediaan keanekaragaman pangan. Baik pangan yang dikelola berdasarkan sistem pembangunan pertanian modern maupun sistem pangan yang tradisional, sehingga sumber-sumber pangannya masih tersedia secara luas di masyarakat. Yang ketiga, kita masih punya transaksi tradisional di mana masyarakat tradisional masih hidup di pasar-pasar pedesaan, di mana aspek yang bersifat komunikasi dan barang-barang yang tidak memiliki standar masih bisa dijual di pasar. Andai kata seluruh pasar dibuat model Alfamart, Indomaret, atau pasar dibuat dalam skala standar, maka pisang nangka yang dari pinggir kampung nggak akan bisa laku. Maka jawabannya adalah pasar tradisional. Maka nangka yang disebut gori tidak akan bisa terjual. Maka jawabannya adalah pasar tradisional. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dalam pandangan saya, ekonomi digital oke, untuk menunjang sebuah kemajuan peradaban, tapi
ekonomi tradisional harus dijaga. Kenapa? Bedanya Jerman dengan kita, bedanya Eropa dengan kita, bedanya Amerika dengan kita satu hal. Di Jerman, di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, negara mengatur siklus manusia. Dari mulai urusan makan sampai urusan tidur. Negara ngatur penyiapan air, negara mengatur penyiapan gas, negara mengatur penyiapan pangan, negara mengatur apartemen, negara mengatur semua. Maka satu ada problem mereka adalah ketika negara mengalami problem pemerintahan dan politiknya, rakyatnya bisa kelaparan. Kenapa? Karena siklusnya sangat tergantung pada negara. Indonesia, mohon maaf, pemerintah tidak mengatur semua hal. Ada rakyat kita bisa mengatur dirinya sendiri. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi beras. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi gas. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi pendidikan. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan fasilitas jalan yang baik, tetapi mereka masih bisa survive dalam perkembangan setiap waktu. Tesis ini kenapa saya omongkan? Kita pernah melewati masa kolonial Belanda, survive. Kita pernah melewati masa Orde Lama, survive. Kita sudah melewati masa krisis ekonomi 98, survive. Untuk itu saya selalu bicara pada kepala OVD, jangan sekali-kali berpikir kita mengatur urusan masyarakat semuanya. Tidak. Ada hal yang bisa kita atur, ada hal yang mereka harus bebas merdeka mengatur dirinya. Kenapa? Karena Indonesia akan tetap kokoh kalau negara tidak ngatur seluruh urusan hal. Artinya, nyawa satu orang, kebudayaan satu orang, perilaku diri satu orang, tidak semuanya harus bergantung pada negara. Dan tidak semuanya negara harus mengaturnya. Kenapa? Karena suatu saat ada fluktuasi politik, geopolitik internasional, ada fluktuasi politik nasional, maka seluruhnya tidak akan mempengaruhi survivalnya rakyat. Ini beda.